Lama ada. Dah. Sipa buka. Buka sip. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang praktikum analisis kadar air serat kasar dan karbohidrat. Ayo Gil, itu perkenalkan diri. Nama saya Yulmas Tuhatu, NPM 181063122001 dari kelas gizi A. Air merupakan kandungan yang sangat penting dalam bahan pangan, termasuk makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampilan tekstur dan cita rasa pada bahan pangan. Penentuan kadar air sangat penting dalam banyak masalah industri, misalnya dalam evaluasi material balance atau kehilangan selama pengolahan. Nah, serat adalah zat non-gizi. Ada dua jenis serat, yaitu serat makanan dan serat kasar. Peran utama dari serat dalam makanan ada pada kemampuan mengikat air, selulosa, dan pektin. Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau basa kuat. Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat kasar yaitu asam sulfat dan natrium hidrolisa. Serat kasar adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air. Yang ketiga itu ada karbohidrat, merupakan senyawa karbo yang banyak dijumpai di alam, terutama sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Nama lain dari karbohidrat itu sakarida. Nah, karbohidrat adalah sumber energi utama. Kebanyakan karbohidrat dikonsumsi adalah tepung, amilum, atau pati yang ada pada gandum, jagung, beras, kentang, dan padi-padian lainnya. Karbohidrat merupakan bahan yang penting dan sumber tenaga yang terdapat dalam tumbuhan dan bagian hewan. Presentasi selanjutnya itu ada dari Aziza. Ini dari Aziza. Aziza. Kemudian ada kondisi akhir. Kondisi akhir buat jawab satu koma lima lima dan OBS 1,275. Kondisi awal sebesar 0,235. Hanya sebesar 0,05. Buat apa? Kalau ada persampaian sebesar 3,5. Kemudian kondisi akhir ada persampaian sebesar ada persampaian sebesar 0,5.
Terus mana lagi? Kemudian kondisi akhirnya pada persentase 0,81 sampel dengan 0,62. Kemudian sampel sampel air itu waktu ada sampel 2,7. Kemudian kondisi akhirnya itu pada sampel 0,3 sampel itu 0,3. Perhitungan kadar air sama dengan sampel dikurang sampel kita sampel dikali 100%. Pas itu sampel dikali 100%. 10,125 dikurang 1,275 dibagi 10,125 dikali 100%. Hasilnya 0,874%. Kemudian sampel B itu kadar air sama dengan 0,05 dikurang 0,5 dibagi 5,05 dikali 100%. Hasilnya itu 0,89119. Jess, volume Jess, jangan dimut dong kalau ngomong. Lupa, maaf. Oke, saya Jessica Juliana dari kelas B akan melanjutkan presentasi dari Aziza. Sampel C pada kadar air. Berat sampel awal dikurang berat sampel akhir dibagi berat sampel awal dikali 100%. Kadar air sama dengan 3,38 dikurang 0,62 dibagi 3,38 dikali 100%, yaitu hasilnya 0,81656. Sampel D, kadar air sama dengan berat sampel awal dikurang berat sampel akhir dibagi berat sampel awal dikali 100%. Kadar air sama dengan 2,58 dikurang 0,135 dibagi 2,58 dikali 100% menghasilkan 0,94767. Jadi, hasil pengamatan yang dilakukan dalam praktikum analisis kadar air yang sudah dilakukan menggunakan prosedur praktikum yang ada pada modul, yaitu dengan mengkonstankan calon porselen dengan memanaskan calon porselen dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian calon porselen didinginkan di dalam desikator, kemudian timbang dan lakukan perlakuan pemanasan cawan hingga menghasilkan berat konstan.
Setelah itu masukkan sampel ke dalam calon porcelain sebanyak 1-2 gram dan kemudian masukkan ke dalam oven, panaskan dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam dan kemudian didinginkan. Dinginkan sampel dan cawan di dalam desikator dan hitung masa sudah dipanaskan. Pada 4 sampel yang dianalisis kadar airnya, sampel D memiliki kadar air yang paling besar di antara 3 sampel yang lain. Selanjutnya, Celsila Farha dengan NPM 46 kelas gizi B akan menjelaskan tentang kadar serat. Dari hasil yang diperoleh dari praktikum, sampel A pada wadah itu memperoleh 0,28, untuk sampel B-nya 0,23, sampel C 0,9, dan sampel D 0,20. Hasil setelah dirata-rata dari hasil praktikum itu untuk sampel A itu 0,275, sampel B 0,235, sampel C 0,19, sampel D 0,20. Untuk sampel A itu kadar serat kasarnya 1,275 dikurangi 10,125 dibagi 10,125 dikali 100% itu jumlahnya min 0,874407. Serat B 0,525 dikurangi 5,055 dikali 100% dibagi 5,055 dengan hasil min 0,88625. Serat C 0,62 dikurangi 338 dikali 100% dibagi 3,38 memperoleh hasil min 0,81656. Untuk serat D 0,135 dikurangi 2,58 dikali 100 dibagi 2,58 memperoleh nilai min 0,94767. Untuk pembahasannya, hasil pengamatan yang didapatkan dari praktikum analisis serat kasar ini sudah dilakukan serat kasar yang sudah dipanaskan dalam suhu oven 105 derajat Celcius. Sampai kering akan mengalami penurunan massa. Ini diakibatkan serat kasar yang ada dalam makanan menjadi kering. Dari 4 sampel yang digunakan dalam analisis ini didapatkan jika sampel D memiliki kadar serat kasar paling kecil di antara ketiga sampel lainnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Syifa Farha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abdurrahman dengan NPM 1810631220039, yaitu kadar karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama. Kebanyakan karbohidrat yang dikonsumsi adalah tepung, amilum, pati, yang ada dalam gandum, jagung, beras, kentang, dan padi-padian lainnya. Karbohidrat sederhana, simpel karbohidrat, manosa, dan monosakarida adalah karbohidrat yang molekulnya lebih kecil dari susunannya, lebih sederhana dibandingkan dengan molekul karbohidrat yang lain. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi utama karbohidrat adalah penghasil energi dalam tubuh. Jenis karbohidrat yang merupakan sumber utama bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh manusia adalah pati. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ntar dulu. wabarakatuh. Adit di